Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Judith Dian Prawitri, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Saya diangkat sebagai dosen di Universitas Airlangga pada tahun 2014. Sebagai dosen, salah satu kewajiban Tridharma pendidikan yang saya laksanakan adalah di bidang pengajaran. Saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah hidroterapi yang disampaikan kepada mahasiswa program studi D4 Fisioterapi dengan beban 1 SKS. Capaian pembelajaran yang diharapkan tercapai meliputi aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan. Komponen sikap, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Penguasaan pengetahuan peserta didik diharapkan dapat menguasai pengetahuan tentang konsep dasar, prinsip dan teori yang berkaitan dengan kesehatan manusia secara umum dan secara khusus yang berkaitan dengan gerak manusia, asesmen dan teknologi intervensi fisioterapi secara mendalam untuk mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. Dari mata kuliah ini, keterampilan yang diharapkan mampu memecahkan masalah gerak manusia dan fungsi melalui analisa masalah gerak manusia dan fungsi secara sistematik dan mampu memodifikasi serta mampu beradaptasi dengan keadaan, kondisi pasien atau klien, keluarga, dan masyarakat. Pembahasan tentang materi berupa pendahuluan hidroterapi, aplikasi whirlpool, basic aquatic therapy, metode Haliwick, metode Bad-Ragger-String, metode Watsu, dan IG disampaikan dalam bentuk kuliah klasikal, diskusi kasus, dan presentasi. Sehingga peserta didik mampu menerapkan dasar teori fisika, anatomi dan fisiologi maupun patologi dalam menerapkan modalitas fisioterapi berupa hidroterapi sesuai dengan prosedur operasional baku untuk menyelesaikan masalah kesehatan gerak dan fungsi. Penilaian capaian pembelajaran berupa ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester 30%, penugasan 20%, dan soft skill sebesar 10%. Inovasi yang saya terapkan dalam penyampaian mata kuliah ini adalah dengan menghadirkan berbagai ilustrasi kasus real berupa deskripsi pasien dengan berbagai penyakit dan juga permasalahan gangguan fungsi gerak yang menimbulkan keterbatasan dalam aktivitas pasien. Kemudian dari bahan tersebut dilakukan diskusi secara terpadu di mana seluruh peserta didik aktif berpartisipasi sehingga dapat menerapkan teori dasar untuk menetapkan asesmen pasien, apa saja permasalahan gerak yang dialami oleh pasien. Kegiatan ini mengasah kemampuan berpikir peserta didik. Kemudian untuk memfasilitasi peserta didik berpikir kritis, diskusi dilanjutkan dalam menentukan program latihan yang perlu diberikan kepada pasien, lalu menerapkan jenis hidroterapi yang tepat sehingga kemampuan pasien akan meningkat. Gangguan fungsi teratasi sehingga pasien dapat beraktivitas kembali di masyarakat. Berikut dapat kita simak selanjutnya video pengajaran mata kuliah hidroterapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan saya Dr. Judith Dian Prawitri. Saya dari Departemen Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan juga sebagai pengajar dari mahasiswa di fisioterapi. Kali ini kita akan mengenai pendahuluan tentang hidroterapi. Sebelumnya dari teman-teman mahasiswa, apa sudah familiar terhadap kata hidroterapi? Belum terlalu, dokter. Sudah ada bayangan? Oh, sudah ada. Ya, mungkin sebelum kita menginjak mengenai perkuliahan, saya akan berikan suatu ilustrasi video biar kita semua ada gambaran secara menyeluruh ya. Ya, di dalam fasilitas ini kita lihat ya, ada seseorang yang
melakukan aktivitas di dalam air. Kira-kira hidroterapi apa ya? Jadi intinya seseorang itu masuk ke dalam air, kemudian melakukan aktivitas fisik maupun latihan dengan media air, seperti itu. Ya, jadi kegunaannya cukup banyak ya. Manfaat terapi latihan bisa kita dapatkan juga dengan media hidroterapi ini. Namun tentunya dengan keuntungan maupun benefit lebih dari latihan yang bisa kita lakukan pada konvensional terapi. Ya, kita lihat di sini bisa menggunakan berbagai peralatan ya. Misalnya ini dia menggunakan alat lampu untuk memudahkan melakukan gerakan di dalam air. Nah, ini contohnya water walking, berjalan di dalam air. Nah, biasanya kita contohkan pada individu lansia ataupun orang yang sudah berusia supaya melakukan gerakan dengan lebih mudah dan dapat mengurangi nyeri. Nah, dengan adanya pelampung ini juga menambah safety ya, beban yang dirasakan pada join ataupun persendian akan berkurang sehingga pasien juga akan merasa lebih nyaman. Nah, kita lihat di sini penggunaan pelampung ya, bisa diaplikasikan bicycling with noodle. Jadi noodle ini istilah yang dipakai untuk pelampung ini. Noodle sendiri kegunaannya nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Nah, ini kita juga bisa melihat penggunaan barbel di dalam air. Jadi waterway, bayangan kita pasti dengan adanya beban pasti memberikan efek benefit, yaitu apa misalnya dengan adanya beban, kira-kira kekuatan ototnya meningkat atau tidak? Ya, meningkat tentunya. Dengan beban yang kecil kemudian ditingkatkan perlahan, maka otot akan perlahan menyesuaikan dengan beban yang ada, sehingga pada akhirnya mendapatkan efek yang baik, yaitu terjadinya suatu peningkatan kekuatan otot. Ya, tentunya untuk aquatic terapi yang pada akhirnya kita akan belajar lebih lanjut, kita harus mengetahui dasar-dasarnya ya. Jadi untuk awalan pendahuluan hidroterapi kita akan pelajari dasar-dasar sifat air dan bagaimana manfaatnya terhadap tubuh. Baik, kita mulai. Jadi kita akan membahas physical properties of water, physiological effect, kemudian mungkin menyinggung tentang indikasi dan kontraindikasinya, dan juga nantinya kita akan belajar lebih terperinci terhadap teknik bagaimana melakukan aquatic terapi secara aman dan tepat pada pasien. Ya, physical properties of water. Tentu saja kita dalam melakukan terapi pada pasien kita harus mengetahui ya, seperti biasa pertanyaan what, why, who, when, and how memudahkan kita secara sistematik untuk belajar. Jadi nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang sifat dasar air, kemudian bagaimana efek fisiologisnya terhadap tubuh, mempelajari tentang indikasi, kontraindikasinya, apakah aquatic terapi ini tepat untuk diberikan pada pasien. Kemudian untuk benefit hidroterapi, bermacam-macam kegunaannya terhadap berbagai sistem tubuh yang ada ya. Jadi kalau kita sudah menguasai pengetahuan what, why, who, when, and how, maka nantinya kita akan mampu untuk memilih ya, misalnya teknik apa yang paling tepat diberikan pada pasien. Ya, physical properties of water. Di sini kita akan belajar poin-poin penting tentang sifat dasar air, daya apung, tekanan hidrostatik, viskositas, tegangan permukaan, hidromekanik, termodinamik, dan center of buoyancy. Kira-kira teman-teman yang di sini kan sudah lulus SMA ya, pelajaran fisika, masih ada yang ingat istilah-istilah ini?
Recording in progress. Sudah lupa ya. Oke, jadi kita belajar kembali ya. Ya, gaya apung atau buoyancy. Ya, buoyancy adalah gaya ke atas yang bekerja melawan gravitasi. Kalau di darat kita sudah biasa ya mendengar kata gravitasi. Kalau ada apel jatuh dari pohonnya, arahnya kemana? Ke bawah. Itulah sifat gravitasi. Dia akan jatuh mendekati ke tanah. Sedangkan gaya apung ini adalah gaya yang bekerja melawan gravitasi, jadi dia berkebalikan. Nah ini makanya tadi saya singgung ya untuk pengetahuan pada sekolah menengah tentang fisika ya, hukum Archimedes. Siapa yang masih ingat kalimatnya? Ada yang ingat? Lupa ya. Ya, kita bisa dilihat di slide ini ya. Volume tubuh yang dimasukkan dalam cairan akan mengalami daya dorong ke atas setara dengan volume cairan yang dipindahkan. Tetapi ini dipengaruhi oleh densitas tubuh yang terimersi relatif terhadap densitas cairan. Kata-kata densitas itu apa ya? Apakah ada gambaran? Kepekatan. Misal kayu yang berongga dibandingkan dengan sebuah batu. Kira-kira yang densitasnya lebih tinggi yang mana? Yang batu ya. Jadi itu akan mempengaruhi ya volume cairannya, kemudian seberapa besar gaya ke atas yang bekerja, yaitu buoyancy tersebut. Semakin tinggi densitasnya kan dia akan lebih berat sehingga daya dorongnya akan lebih kecil. Nah itu mungkin contohnya seperti tadi ya, antara kayu dan batu atau besi. Kalau kita melempar batu, langsung saja dia akan mencapai dasar permukaan air itu. Sedangkan kayu, karena dia densitasnya lebih kecil, maka dia akan cenderung mengambang. Nah, kira-kira kalau gambarnya yang seperti ini, coba yang sebelah kiri. Ada gambar orang, kemudian T7, asis, ada yang berkenan menjelaskan kira-kira apa maknanya. Nah, kalau ada tekanan hidrostatik, kalau ada tekanan dari luar, maka akan terjadi dorongan ya. Misalnya kita waktu masih muda ya, misalnya SMP itu sering ya jajan minum es, terus kemudian minum esnya dibungkus pakai apa? Plastik misalnya. Nah itu kalau kita tekan bungkus plastik itu kan dia seperti tergencet ya. Nah itu dengan ada tekanan itu akan membantu pergerakan dari volume. Nah begitu pula ini bisa kita manfaatkan untuk pasien-pasien yang mengalami odemnya. Jadi dengan ada tekan itu akan mendorong dia ke atas, kemudian menuju pusat, dari perisar ke pusat, akhirnya terjadi penurunan dari odem, kemudian membantu juga fungsi jantung. Nah ini kita bisa manfaatkan ya kalau misalnya kedalaman maupun tekanannya itu tepat, maka kita akan mendapatkan benefitnya. Sementara kalau kita kurang baik dalam pemilihan, takutnya akan terjadi suatu efek samping yang tidak diinginkan. Nah itulah pelajaran dasar ini perlu sekali kita. Kemudian untuk viskositas, friksi yang timbul antara molekul cairan yang menyebabkan resistensi aliran. Apa resistensi itu apa artinya? Tahanan ya. Jadi ibaratnya kalau kita cuci piring itu kalau pakai sabun itu kan licin ya. Jadi resistensinya rendah. Tapi kalau kita mencuci piring tanpa sabun kan terasa bergesekan ya. Nah itu resistensinya tinggi. Dengan adanya tahanan tersebut itu kita juga bisa memanfaatkan ini karena berpengaruh terhadap kecepatan gerakan pada saat melewati cairan.
Kemudian dikatakan viskositas air ini dapat menimbulkan resistensi pada seluruh gerakan aktif. Kemudian dengan ada jarak yang lebih pendek menimbulkan resistensi yang lebih besar. Dan seperti yang kita pelajari sebelumnya, kalau permukaannya yang lebih lebar atau lebih luas akan meningkatkan resistensi. Ada yang suka berenang di sini? TV ya. Biasanya berenang malah merasakan nggak misalnya pas lagi renang kayak ini kan kita melakukan gerakan seperti ini ya. Pada saat kita mendorong, permukaan air akan lebih lebar. Nah, ini resistensi yang kita rasakan lebih besar kan. Sementara kalau kita hanya seperti ini, tidak terlalu. Jadi semakin luas permukaan yang terkena, maka resistensinya akan lebih tinggi. Kemudian mengenai tegangan permukaan, ini juga ya, gaya resistif dari tegangan permukaan berubah secara proporsional terhadap ukuran objek yang bergerak pada permukaan cairan. Di sini ya kita bisa bandingkan ya, misalnya pada saat misalnya kolam renangnya mau masuk itu ada tangganya, undang-undangan. Jadi itu kan terasa ya perbedaan permukaan tinggi air itu dari yang cuman sekaki, kemudian selutut sampai dengan badan kita terinflasi. Ekstremitas yang bergerak pada permukaan menghasilkan kerja yang lebih besar dibandingkan jika tetap di bawah air. Demikian juga penggunaan peralatan pada permukaan air akan meningkatkan resistensi. Jadi karena dia di permukaan bukan di dalam air, maka kan buoyansinya juga kurang bekerja ya. Jadi tentunya melakukan gerakan di dalam air lebih mudah dan lebih ringan. Nah, sebaliknya kalau kita mau memanfaatkan untuk meningkatkan kekuatan otot, harusnya kita memberikan resistensi. Jadi seperti gambar atau video sebelumnya, kita lihat ya bisa menggunakan semacam barbel dalam air, kemudian digunakan di dalam permukaan air sehingga menimbulkan satu resistensi dan benefitnya kekuatan otot akan meningkat. Kemudian ada hidromekanik, ini ya hampir sama ya, karena adanya interaksi antara properti dan karakteristik cairan yang bergerak. Nah, ini kita bisa manfaatkan penggunaan peralatan pada saat latihan akan meningkatkan adanya suatu drag ya, jadi seperti menyeret karena ada resistensi dan juga terasa tahanan. Dan hal ini bisa menimbulkan suatu challenge untuk peningkatan fungsi dari sistem di dalam tubuh. Termodinamik. Kalau mau mendengar kata termo apa kira-kira artinya? Suhu ya. Jadi kalau misalnya kita di sini kalau lagi capek kemudian pulang mandi air hangat atau mandi air dingin, ada perbedaan nggak kira-kira? Ada ya. Lebih seger mana? Mandi air hangat atau dingin? Dingin. Kalau mandinya air hangat, setelah itu lemes, langsung ngantuk dan tidur ya, karena relax ya. Oh ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini poin-poinnya spesifik heat. Jadi kalau untuk meningkatkan suhu 1 gram substansi 1 derajat, itu ada aturan atau penghitungannya sendiri ya. Nah, di sini kita harus mengetahui lebih lanjut bahwa kalau di dalam air itu kecepatan perubahan suhu dipengaruhi oleh massa dan juga panas yang spesifik dari objek. Kemudian media air menahan panas 1000 kali lebih besar daripada udara. Sedangkan perbedaan suhu antara objek yang terimersi dan air akan saling menyeimbangkan. Jadi misalnya kalau baru pertama kali masuk ke dalam kolam, badan belum sempat istirahat, itu kan cenderung suhunya cenderung hangat ya. Kemudian masuk ke dalam kolam yang suhu normal misalnya, bukan yang dingin. Nah itu akhirnya terjadi suatu perpindahan suhu ya. Tetapi akhirnya ini saling menyeimbangkan antara objek yang masuk dengan suhu air di sekitarnya. Jadi ini tergantung juga dari karakteristiknya. Dibilang kalau untuk air
dia dapat mengonduksikan suhu 25 kali lebih cepat dibandingkan udara. Transfer panas akan meningkat dengan kecepatan. Kemudian pasien-pasien yang berada dalam air akan mengalami penurunan suhu yang lebih cepat ya daripada pasien yang hanya diam saja. Nah, ini kita pertimbangkan ya, maksudnya jangan sampai pasien karena merasa nyaman di dalam air, kemudian lupa waktu ya. Ini takutnya terjadi perpindahan suhu ya, jadi yang normal. Kemudian kalau kolamnya bukan air hangat ya, takutnya akan terjadi suatu hipotermia. Nah, ini hal yang tidak kita inginkan. Kemudian untuk center of buoyancy ya, kalau di darat yang sering kita dengar COG ya. COG apa? Center of gravity. Nah, itu kan titik di mana pertengahan tubuh ya. Kalau center of buoyancy, titik referensi objek yang terimersi di mana gaya buoyan atau vertikal cairan dapat diperkirakan. Jadi dia terletaknya beda ya. Dia malah letaknya di sini, di pertengahan dada. Jadi di sini harapannya dalam kondisi kalau dia bisa mempertahankan center of buoyancy-nya, dia tidak akan terjadi suatu rotasi ya. Nah, kalau kontrol posturnya baik, tidak apa-apa ya, kecuali kalau konturnya kurang baik, nah dia harus mendapatkan precaution supaya tidak terjadi ketidakseimbangan di dalam. Nah, kita bisa lihat di sini gambarnya ya, center of buoyancy. Dibandingkan dengan center of gravity, center of buoyancy lebih mengaruhi tubuh pada tentunya lingkungan air, karena dia masuk ke dalam air, imersi dalam air. Oke. Mungkin ini ya untuk pengantar sifat-sifat dasar air. Untuk materinya di sini mungkin saya sedikit ada kuis. Kira-kira yang mempengaruhi tegangan permukaan, apakah dari luas permukaan lebih kecil atau lebih besar? Mana yang menimbulkan suatu tekanan lebih tinggi? Lebih luas ya. Baik, saya kira untuk prinsip dasar air sudah kita bicarakan dan diskusikan bersama. Harapan kita dengan adanya materi dan konsep dasar ini semakin memperkuat fundamental knowledge kita ya dalam memberikan aquatic terapi pada akhirnya. Baik, mungkin saya serahkan pada mahasiswa, barangkali ada yang kurang jelas atau mau didiskusikan, karena memang ini banyak terkait ilmu fisika ya, jadi bisa dipelajari lebih lanjut. Nanti kalau misalnya pada pertemuan berikutnya kita bisa diskusi lebih lanjut bila ada pertanyaan. Mempengaruhi tegangan permukaan, apakah dari luas permukaan lebih kecil atau lebih besar? Mana yang menimbulkan suatu tekanan lebih tinggi? Lebih luas ya. Baik, saya kira untuk prinsip dasar air sudah kita bicarakan dan diskusikan bersama. Harapan kita dengan adanya materi dan konsep dasar ini semakin memperkuat fundamental knowledge kita ya dalam memberikan aquatic terapi pada akhirnya. Baik, mungkin saya serahkan pada mahasiswa, barangkali ada yang kurang jelas atau mau didiskusikan. Ya. Karena memang ini banyak terkait ilmu fisika ya, jadi bisa dipelajari lebih lanjut. Nanti kalau misalnya pada pertemuan berikutnya kita bisa diskusi lebih lanjut bila ada pertanyaan. Kemudian tentunya nanti kita akan belajar teknik-teknik akuatik terapi. Jadi selain kita akan belajar teorinya, mungkin kita akan belajar dengan ilustrasi kasus ya.
Jadi harapan kami dengan ilustrasi kasus, kita akan belajar untuk role play, kemudian melakukan diskusi, bagaimana melakukan suatu pemilihan ya, pemilihan aquatiterapi sebagai terapi latihan. Baik, untuk itu saya tutup perkuliahan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.